Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 15 Februari 2024, kitab 2 Samuel 19 ayat 15 sampai 23. Perikopnya, raja berangkat pulang, Simei menyongsong raja. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera orang Benyamin yang dari Bahurim itu cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia dan Ziba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari keluarga keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku." Lalu berbicaralah Abishai anak Zeruya, katanya, "Bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah menutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel?" Kemudian berkatalah raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Lalu raja bersumpah kepadanya. Ya. Jadi ini pasca Absalom meninggal, yang tadinya Daud melarikan diri. Nah, jadi dia dipanggil kembali ke Israel. Dalam perikop ini ada 2 tokoh yang ada dalam perikop ini yang paling penting. Pertama, Daud. Kita tahu Daud ketika dia keluar dari Yerusalem, ada satu keturunan dari Saul, itulah Simei yang mengolok-olok waktu keluar dari Yerusalem. Dan waktu itu sebetulnya para panglima-panglima itu juga geram sebetulnya, tapi waktu itu Daud hanya diam saja. Dan ketika Daud ini menjadi raja kembali, justru dia datang meminta maaf dan mohon supaya jangan diingat-ingat. Nah, bagaimana dengan sikap Daud? Nah, kembali lagi, Daud tidak mau sakit hati gitu ya. Ini juga luar biasa. Daud patut untuk sakit hati, tapi dia tidak mau. Nah, ini juga menjadi renungan bagi kita, karena sakit hati ini seringkali menimbulkan pemahaman iman yang salah gitu ya. Sakit hati ini membawa orang jatuh dalam dosa. Sakit hati ini seringkali membuat orang tidak bertumbuh. Tapi Daud, dia tidak mau. Walaupun dia patut
dan bisa dan punya otoritas sebetulnya untuk melakukan perlawanan. Nah, tapi kita lihat dia tidak melakukan itu. Dan ini juga jadi renungan. Banyak kali kita ya mengalami tekanan, fitnah, mungkin bermacam-macam bentuk. Dan ya ini salah satu tokoh juga yang diungkapkan dalam media sosial ya, Prabowo yang sering diolok-olok ya, difitnah pas sebelum pemilu ini, tapi setelah pemilu ini kayaknya udah mulai orang diam gitu ya. Begitu juga dengan Jokowi ya, yang tadinya mungkin orang mau memenjarakan dia gitu ya, yang dengan berbagai macam alasan bahwa Jokowi telah bersekongkol dengan semua anggota keluarganya dan dia ingin supaya Jokowi ini ya dihukum lah atau diapalah atau mundur gitu ya. Tapi setelah pasca 1 hari, ya mungkin belum 1 hari pun, mungkin baru setengah hari, kok orang mulai diam lagi. Orang mulai diam. Nah, jadi marilah kita pun yang percaya kepada Tuhan, fokus kepada iman, jangan fokus atau terganggu dengan hal yang kiri dan kanan. Karena mulut orang tidak bisa kita jaga. Tapi biarlah kita belajar dari Daud. Dan yang kedua adalah Shimei. Ketika orang jatuh dia mengolok-olok, tapi ketika orang bangkit dia mulai, kalau istilah zaman sekarang, menjilat gitu. Nah, ini juga banyak terjadi, dipakai banyak juga kita lihat saat sekarang ini. Sehingga ya inilah yang saya bilang, ketika kita kenal dengan orang-orang penting, jangan terlalu bangga. Tapi banggalah ketika kita punya hubungan baik dengan anggota keluarga. Karena Daud dan Saul ini sebetulnya adalah orang-orang yang masih satu keluarga ya. Tapi bagaimana Shimei ketika Daud jatuh, dia mengolok-olok, menyumpahi dan sebagainya, dan Daud diam. Dan ketika Daud ini kembali menjadi raja, dia menunjukkan mukanya seolah-olah dia orang yang paling lebih menghormati daripada yang lain, yang dia katakan orang belum datang dia sudah datang. Nah, ini karakter ini pun juga sering banyak yang saat ini. Ya tentu ini bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang positif, dan tentu jadi renungan bagi kita untuk tidak seperti itulah. Ya, karena Alkitab mengatakan ketika orang bersedih, ya tentu kita ikut rasakan, tapi ketika orang bersuka cita, ya kita juga ikut merayakan. Ketuaan kalau saya pergi ke kota di Batam,